Halo guys, jadi kali ini kita mau studi visit ke dua tempat yang berhubungan dengan MSDM, yaitu ke Kemenpan RB dan ke Gedung MP. Yeay. Halo guys, jadi kita udah sampai di Kemenpan RB. Sekarang saya waktunya di dalam. Ini sekarang mau seminar. Dadah. Baik, selanjutnya saya akan mereview mengenai tentang Kompendium KSN yang bagian percepatan transformasi digital, di mana dalam percepatan transformasi digital ini ada suatu aplikasi yang digunakan yang diciptakan oleh Kemenpan RB, yaitu Smart ASN, yang khususnya untuk mencangkup segala hal yang berkaitan dengan kinerja ASN. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Aprilia. Di sini saya akan mereview apa saja yang saya dapatkan dalam kunjungan ke Kemenpan RB. Jadi saya mengetahui bahwa terdapat beberapa ekspektasi talent untuk menjadi ASN. Yang pertama yaitu terbukanya kesempatan untuk mengembangkan diri. Yang kedua yaitu terbukanya kesempatan untuk pengembangan karir. Yang ketiga yaitu adanya kesejahteraan melalui sistem pengakuan dan juga penghargaan yang adil. Dan yang terakhir yaitu adanya rasa bangga untuk berkontribusi dalam melayani bangsa, yang dimana empat hal ini sangat berkaitan dengan manajemen ASN. Halo, di sini saya Udepa akan mereview tentang pembahasan yang saya dapatkan di Kemenpan RB hari ini, yang mana saya mendapatkan pengetahuan bahwa pegawai yang berkinerja baik itu akan mendapatkan reward dari OPD tersebut, dan berbeda dengan pegawai yang tidak memiliki kinerja yang baik. Jadi intinya itu Kemenpan RB itu memiliki reward yang khusus untuk pegawai yang memang memiliki kinerja yang baik. Halo, nama saya Dinda Sapamareta. Saya di sini akan mereview sedikit dari Kemenpan RB, yaitu yang pertama ada pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh industri, yaitu yang pertama ada pembangunan sumber daya, yang kedua ada pembangunan infrastruktur, yang ketiga ada penyederhanaan reformasi, yang keempat ada transformasi ekonomi. Selanjutnya adalah pembangunan SDM, di mana berdasarkan statement dari Wakil Deputi Bagian Sumber Daya Manusia Kemenpan RB, beliau mengatakan bahwa pembangunan SDM ini sudah mengalami transformasi pengelolaan SDM, contohnya di aparatur sipil negara atau ASN, di mana pembangunan SDM yang bertransformasi ini juga disebut dengan 6P. Yang pertama adalah penguatan budaya kerja dan employer branding. Penguatan ini mengacu pada norma, nilai, perilaku yang diadopsi dan diterapkan oleh organisasi. Budaya kerja yang positif pastinya dapat meningkatkan kepuasan karyawan, produktivitas, dan retensi tenaga kerjanya. Nah, pada employer brandingnya, ini usaha untuk membangun citra positif organisasi sebagai tempat kerja menarik dan menguntungkan. Ini melibatkan penciptaan dan pemeliharaan reputasi perusahaan agar menjadi pilihan paling diinginkan bagi karyawan potensial. Lalu yang kedua adalah peningkatan percepatan kapasitas sumber daya manusia pada aparatur pastinya. Ini mungkin berkaitan dengan pengembangan keterampilan dan meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah atau ASN agar mereka dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Lalu yang ketiga adalah peningkatan kinerja dan sistem penghargaan, di mana pada aspek ini meningkatkan kinerja melibatkan penilaian dan pengembangan karyawannya. Sistem penghargaan bisa termasuk insentif, penghargaan, dan pengakuan untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi. Lalu yang keempat adalah pengembangan talenta dan karir.
di mana dalam pengembangan talenta dan karir ini organisasi dapat fokus pada pengembangan bakat internal atau mendukung pertumbuhan dan kemajuan karir karyawannya. Lalu ini dapat melibatkan pelatihan, mentorship, diklat mungkin, dan pembangunan jalur karir. Lalu yang kelima adalah percepatan transformasi digital. Tentunya pada era reformasi digital ini kita harus mengikuti tatanan digital pada era globalisasi ini. Ini mencakup proses cepat untuk mengadopsi dan meningkatkan, mengintegrasikan teknologi digital ke dalam operasi organisasi. Hal tujuan untuk meningkatkan efisiensi daya saing organisasi. Lalu yang terakhir 6 adalah perencanaan dan pengadaan. Nah, ini melibatkan definisi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dalam suatu posisi pekerjaan. Perancangan jabatan yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja organisasi. Lalu dalam perencanaan dan pengadaan dalam pengelolaan SDM ASN ini melibatkan perencanaan strategis untuk kebutuhan SDM di organisasi pemerintah, termasuk rencana untuk perekrutan, pelatihan, dan pengembangan ASN. Nah, pada dasarnya integrasi semua konsep ini dapat membantu organisasi dalam mengelola sumber daya manusia pada ASN dengan lebih efektif dan meningkatkan budaya kerja yang positif dan membangun reputasi sebagai tempat kerja yang menarik.